Shalom semuanya, dengan Deborah Batia di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan haftorah yang saya terjemahkan dari tulisan Rebetsin Kanabraka dalam rebetsinKanabraka.blogspot.com. Haftorah Tetsafe. Kekuatan visualisasi diambil dari kitab Yeskiel pasal 43 ayat 10 sampai 27. Hubungan antara haftorah dan pembacaan Torah. Dalam haftorah minggu ini, Nabi Yeskiel menggambarkan hubungan antara bait suci ketiga dan altarnya. Ini sejajar dengan bagian Taurat minggu ini yang mencakup dedikasi altar kemah suci. Visi Yeskiel tentang bait terakhir ketiga terjadi tak lama setelah penghancuran bait suci pertama. Di tengah-tengah pengasingan Babilonia, Hashem memberitahu Yeskiel bahwa dengan menggambarkan visi Beit Hamikdash kepada orang-orang Yahudi, mereka mudah-mudahan menjadi malu atas kesalahan yang menyebabkan kehancuran bait suci. Bagian pertama, merasa malu karena pelanggaran mendapat wahyu dari bait suci terakhir. Kamu, anak manusia, gambarkan rumah itu kepada Bani Israel agar mereka mungkin malu atas kesalahan mereka. Biarkan mereka mengukur rencananya. Dalam kitab Yeskiel pasal 43 ayat 10. Haftorah minggu ini dibuka dengan visi yang luar biasa dari Beit Hamikdash ketiga. Fokus pada altar dari mana kita menerima penebusan. Jika mereka malu dengan semua yang telah mereka lakukan, maka tunjukkan kepada mereka bentuk Beit Hamikdash, kamar-kamar spesifiknya, pintu keluar dan pintu masuknya. Dan tuliskan ini di hadapan mereka, dan mereka harus mempertahankan seluruh gambar dan semua spesifikasinya, dan mereka akan membangunnya. Radak menjelaskan bahwa Hashem mengungkapkan kepada Israel di pengasingan bahwa kita memiliki kesempatan untuk mendirikan Beit Hamikdash ketiga dan terakhir. Jika kita bertobat dan merenungkan penebusan terakhir kita. Bahkan selama kegelapan dalam pengasingan, dengan merasa malu atas kesalahan kita pantas melihat sekilas rumah kemuliaan Hashem di dunia yang sempurna. Bagian yang berikutnya, visi Beit Hamikdash menghasilkan pertobatan. Ayat dalam bahasa Ibrani secara harfiah menulis, jika mereka malu dengan semua yang telah mereka lakukan dalam bentuk rumah dengan caranya, hanya di akhir kalimat itu disebutkan beritahu mereka. Ini membuat saya berpikir bahwa hubungan antara rasa malu kita karena melakukan kesalahan atau pertobatan dan menerima visi Beit Hamikdash berjalan dua arah. Tidak hanya menerima visi bergantung pada tesyufah kita juga bergantung pada menerima visi Beit Hamikdash. Fisika kuantum memverifikasi bahwa melihat suatu objek memiliki efek pada perilaku objek. Di dalam Taurat, kita tahu bahwa dua saksi yang menyaksikan bulan baru menentukan hari yang tepat untuk memulai bulan baru. Melihat bulan mempengaruhi dan mengubah realitas waktu. Namun, apa yang kita lihat juga berpengaruh pada kita. Untuk alasan ini, misalnya, dilarang menatap wajah orang jahat. Kasidut menekankan bahwa apa yang kita lihat memiliki pengaruh pada orang yang melihat. Oleh karena itu, melihat visi tempat tinggal yang disempurnakan untuk hadirat ilahi Hashem dapat memiliki efek positif yang luar biasa pada kita untuk menyelaraskan kita dengan kehendak ilahi. Mungkin inilah mengapa seluruh kelanjutan haftorah dan banyak bagian terakhir dari kitab Shemot menggambarkan Mishkan dan bait suci dengan detail yang begitu jelas, sehingga kita harus memvisualisasikan bait suci dan bertobat. Sebagai bagian dari era mesianis yang kita jalani, kita beruntung memiliki banyak kesempatan besar untuk memvisualisasikan bait suci terakhir. Makon Beit Hamikdash di Kota Tua telah merekonstruksi sebagian besar kapal,
termasuk menorah emas yang megah. Kami memiliki model Beit Hamikdash di Bait Vagan dan berbagai Beit Hamikdash virtual, serta bermacam-macam model kit membangun bait suci. Bagian berikutnya mengalami cinta dan kenyamanan Hashem yang tak terbatas selama kegelapan pengasingan. Wahyu bait suci adalah kenyamanan yang luar biasa selama pengasingan. Ketika kita merasa tersesat di pengasingan dan memandang diri kita sendiri sebagai ditolak oleh Hashem, Dia mengungkapkan kepada kita kasih-Nya yang tak terbatas dengan menunjukkan kepada kita sekilas keabadian dan mengingatkan kita untuk tidak putus asa, melainkan fokus pada yang kudus. Hashem mengundang kita untuk mengatasi kesulitan pribadi kita melalui emunah yang teguh dalam penebusan yang akan datang. Iman tulus kita dalam pembangunan kembali bait suci memberi kita kesempatan untuk menjadi bagian dari kekekalan. Bahkan pada saat penghancuran bait suci, kerubim emas di atas tutup tabut suci saling berpelukan, menandakan cinta tanpa akhir Hashem untuk Israel dan keinginannya untuk mengembalikan hadiratnya ke tengah-tengah kita. Sebagai seorang gadis kecil di Denmark, saya ingat selalu beralih ke penghibur tak terlihat ketika berbaring di tempat tidur saya, menangis kepadanya, dan merasakan kenyamanan dan cintanya. Bagian berikutnya, visualisasikan bait suci miniatur pembelajaran Torah holistik wanita di tanah Israel. Kekuatan visualisasi luar biasa, membayangkan hal-hal besar yang kita harapkan dalam hidup kita dan benar-benar percaya bahwa itu akan terjadi, menyebabkannya terwujud. Di sini, di Midrashat Berot Ba'atain, kami sedang mengerjakan pembangunan miniatur bait suci kami, membangun permanen bait suci kami yang akan menampung pembelajaran Taurat bagi wanita di perbukitan Yudea Israel. Ini akan memiliki 2 ruang kelas dan bait midrash besar dengan perpustakaan Torah kami. Jika pembelajaran holistik Torah bagi wanita di negeri itu penting bagi Anda, lihat denah lantai gedung pertama kami. Cobalah untuk memvisualisasikan dan percaya bahwa itu akan segera dibangun. Kirimkan doa pribadi Anda untuk kesuksesan tur Amerika Utara saya, untuk membawa pulang dana tambahan yang dibutuhkan untuk mewujudkan gedung ini tahun ini. Kami di Midrashat Berot Ba'atain yakin, memiliki emunah bahwa gedung pertama kami akan segera dimulai. Bagian terakhir, memvisualisasikan bait suci akan membantu kita mendapatkan kebaikannya dibangun kembali. Rabbi David Siegel yang berdasarkan Radak menulis dengan indah tentang hubungan antara memvisualisasikan bait suci dan pantas mendapatkannya. Yeskiel memberitahu Israel untuk fokus pada setiap detail Beit Hamikdash di masa depan dan mengingatnya. Radak menjelaskan bahwa Hashem memberi orang-orang Yahudi kemudian pengasingan kesempatan untuk membangun Beit Hamikdash ketiga melalui emunah mereka. Dia mengutip prinsip terkenal Kashal. Siapapun yang percaya pada kedatangan Masyiach akan pantas mendapatkan penebusan. Jika kita percaya pada pembangunan bait suci, berkonsentrasi pada detail konstruksinya, dan bercita-cita untuk hadir selama masa Beit Hamikdash terakhir, kami akan, dengan kehendak Hashem, pas mendapatkannya. Sekian untuk video kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, silakan beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi. Dan share video ini. Terima kasih. Shalom.